wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wonten rasanipun para sesepuh dalah bin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, semua santriwan dan santriwati beserta para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita diberikan nikmat oleh Allah yang tiada tara, tidak terhingga, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada sore hari ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita iman. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sempat. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Ini merupakan karunia Allah, nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Saya bisa bicara demikian karena beberapa hari ini dengan suara saya masih hidup-hidup. Maksudnya masih belum fit ya. Kemarin sempat tidak bersuara, jadi tidak ada suaranya sama sekali. Dari Rabu Kamis sudah habis. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai berangsur-angsur baik. Berangsur-angsur sudah keluar suaranya, walaupun mungkin suaranya tidak seindah kemarin. Maksudnya kemarin kan suaranya nyaring, keras gitu. Ini suaranya agak pilek-pilek sedikit. Ya karena sakit ya. Maka seringkali saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, ya, nikmatani maghbun. Ada dua nikmat yang seringkali kita manusia itu melupakan, melalaikan terhadap dua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Kalau mungkin adik-adik santriwati ini mungkin tidak pernah sakit karena mungkin
fisiknya, tubuhnya masih muda. Tapi mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mungkin yang usianya di atas 40, mungkin di atas 50, bahkan mungkin di atas 60, bahkan mungkin di atas 70 tahun, itu secara fisik tubuhnya itu semakin lemah. Dan mungkin kalau ada di santriwan ini sepak bola 12 jam mungkin orang rosok masih strong, masih kuat. Tapi kalau bapak-bapak saya, mungkin bapak-bapak yang umurnya 60, 70 itu mungkin 5 menit berbayaran itu sudah beda. Ya kenapa? Ya memang begitu. Ya. Cara apa itu manusia itu kalau sudah tua itu lama-kelamaan itu mungkin semakin loyo, semakin lemah. Oleh karena itu, mari kesehatan yang Allah berikan kepada kita, mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Dan kesempatan ini tidak akan pernah kembali. Adik-adik, santriwan-santriwan ini kan usianya berapa ini? 15, 17, 18, sudah penting, masih muda. Dan saya, bapak-bapak yang ada di depan ini sudah pernah merasakan seperti kalian ini. Dulu aku muda ya sama dengan kalian. Barbaran yang gue sore awan begini, semuanya barbaran. Tapi kalau sekarang ini ya sudah tidak mantan. Dan tidak akan pernah kembali. Masa-masa seperti kalian ini tidak akan pernah kembali. Saya, bapak-bapak ini sudah pernah merasakan seperti kalian. Sudah pernah sekolah seusia kalian. Sudah pernah SD, SMP, SMA seusia kalian. Dan tidak akan pernah kembali. Jadi aku ya pengen balik menang seperti kalian. Pengen SMP lagi, ya toh. Pengen SMA lagi, ya. Kan begitu ya. Tapi apa mungkin? Nggak mungkin. Kalau semuanya 35, umurnya 40, ya udah ya. Mesti akan senantiasa setiap tahun bertambah dengan salib itulah tahun ngarep jadi 18. Kan boleh ya? Yang tahun ini mungkin 20, tahun yang akan datang 21. Dan berikutnya sampai nanti setiap tahun kalian akan bertambah usia kalian. Maka sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, akmaru ummati baina sittin aw sab'ina sanatan, bahwa umur umatku kata Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Di umur umatnya Rasulullah ini kan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah memberikan sabdanya bahwa umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Kalaupun ada yang usia lebih dari 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang mungkin 100 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun, itu jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya hanya sedikit. Jadi ini saya tidak material ya. Jadi memang Rasulullah sudah memberikan ancaman. Kalau sudah 60, sudah 70, ini Rasulullah sudah memberikan aba-aba bahwa kita ini umur umat Nabi itu antara 60 70. Artinya bahwa wis rijak 70, 80 ini sudah masanya kita akan
apa? Akan mati, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita semua sudah masuk di hari yang berapa? Dihitung dulu ya. 16, itulah, walulah, komalah, rombul, orang betul-betul ya. Jadi sudah 16 hari kita tidak terasa sudah berpuasa. Apakah puasa kita ini sudah benar-benar maksimal? Ibadah Ramadan kita dengan rangkaian-rangkaian kegiatan di dalam ibadah Ramadan kita apakah sudah demikian baik ini? Yang perlu kita evaluasi. Jangan-jangan bulan Ramadan yang kita lalui, yang hari ini sudah sampai hari yang ke-16 ini, justru mungkin kita belum mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, hanya haus. Warubba qa'imin, dan berapa banyak orang yang di malam hari yang melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, ibadah qiyamul lail, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia capek. Oleh karena itu, para bapak, ibu, kemudian adik-adik santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita koreksi lagi. Ibadah Ramadan yang tinggal separuh ini mari kita manfaatkan. Ini sudah Al-Qurannya sudah hafal semua belum? Sudah barangkali sudah ada yang sekali hafal, barangkali mungkin ada yang 2 kali, barangkali ada yang sudah 3 kali. Karena memang sering kami sampaikan bahwa para sahabat ya, di bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba untuk dekat dengan Al-Quran, berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang mereka itu berlomba-lomba saking banyaknya membaca Al-Quran, mereka bisa menghatamkan 3 kali dalam sebulan, 5 kali dalam bulan Ramadan, bahkan 6 kali dalam bulan Ramadan, bahkan 10 kali, bahkan 30 kali. Berarti sehari selesai hatam sekali. Masya Allah. Karena itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, karena memang pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa idza dakhalal ashral awakhir min Ramadan syadda miqdarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau itu syadda miqdarahu, mengikatkan kain sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarga. Maksudnya mengikatkan sarungnya itu beliau
lebih meningkatkan ibadahnya dibandingkan 10 hari yang pertama atau 10 hari yang kedua. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kami di kesempatan hari Ahad yang lalu tentang, masih ingat ya? Tentang khusyuk. Tentang khusyuk. Saya tanya, siapa tahu mungkin lupa. Jadi tentang khusyukan. Bagaimana kita sekalian di dalam melaksanakan sholat. Saya sedikit mereview, mengulang apa yang saya sampaikan di kesempatan Ahad yang kemarin, bahwasanya kita di dalam melaksanakan sholat itu hendaknya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung sekali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya sampaikan tentang makna khusyuk. Bahwa khusyuk itu adalah hadirnya pikiran, hadirnya hati. Ya, karena pada hakikatnya kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu. Oleh karena itu hari ini kita akan lanjutkan mengapa kita harus sholat itu dengan khusyuk. Yang pertama, sholat kita harus melakukan dengan khusyuk karena sholat merupakan pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kemarin juga sudah saya sampaikan tentang pengertian ihsan, at-ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Bahwa ihsan, pengertian ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian melihat Allah. Fa'illam takun cara, kalau kalian tidak akan melihat Allah dan kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah, fa'innahu yarah. Karena pada hakikatnya kalian itu melihat Allah. Allah itu melihat kalian. Allah melihat kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melihat Allah karena memang kita tidak bisa melihat hadirnya Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi saat kita melaksanakan sholat, ya, makanya kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita sholat hendaknya kita menghadapkan tempat sujud kita, ya, tempat sujud kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya Anas, ij'alu basaraka haitsu tasjud. Yang artinya, wahai Anas, arahkan pandanganmu ketika sholat itu di tempat sujud. Jadi kenapa kok kita harus menghadapkan wajah kita, menghadapkan muka kita ke tempat sujud? Ya supaya apa? Supaya khusyuk, supaya fokus. Jadi muka kita, wajah kita, pandangan kita kemudian tidak menghadap kemana-mana, tidak ke depan, kemudian ke atas, sampai kanan, ke sampai kiri. Ya kan? Sekarang kalau kemudian kita menghadapkan wajah kita kemana-mana, hanya berarti tidak khusyuk. Seperti kemarin saya sampaikan, ketika di depan kita ada saat sholat jamaah,
Ya, kemudian di depan kita ada orang yang memakai baju dengan tulisan yang ada di depan di bajunya itu, di kaosnya itu tulisan jangan lihat saya, atau mungkin memakai baju batik yang kemudian dengan motif yang apa ya, motif kembang, bunga, kemudian motif burung, ya, motif ya macam-macam ya. Kemudian apa? Ketika kita melaksanakan sholat jamaah itu, akhirnya apa? Kita tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, mengapa harus khusyuk? Perasaan seseorang itu cenderung merasa apa ya? Merasa lembut, merasa rendah hati manakala dia bertemu dengan orang yang dicintai. Ketika kita sholat itu kan pada hakikatnya kita sedang apa? Sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga sudah saya contohkan bagaimana ketika kita ini bertemu dengan seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seorang bupati. Adik-adik ini mungkin, kalau adik-adik yang muda-muda ini yang mungkin ketemu dengan apa ya, calon suaminya, calon istrinya itu rasanya kan mungkin boleh hatimu deg-degan, ya, begitu kan? Ya, sama. Ketika kita sedang bertemu dengan Allah, ketika kita sedang melaksanakan sholat, ketika kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, ya itu perasaannya itu sama dengan ketika kita sedang bertemu dengan orang yang kita cintai. Itu rasanya kita apa yang ketemu itu rasanya grogi, gugup, gitu, gugup. Sama. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus benar-benar fokus, benar-benar khusyuk, ya, benar-benar hanya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena sholat merupakan hubungan rohani dengan Allah semata. Ya, tadi ya, sama. Yang kedua, karena kita ini bertemu dengan orang yang kita cintai, maka kemudian kita hendaknya benar-benar menghadapkan atau berkesempatan untuk benar-benar fokus. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kenapa kita harus khusyuk? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah besok di hari kiamat. Sebagaimana yang mungkin kemarin sudah saya sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yawmal qiyamatu min a'malihim as-sholat. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah sholatnya. Sholat kita itu nanti besok di hari kiamat adalah amal pertama yang dihisab, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah di hari kiamat adalah sholat kita. Sholat kita. Jadi kalau sholat kita itu baik, kalau sholat kita itu benar, kalau sholat kita ini khusyuk, kalau sholat kita ini fokus, itu insya Allah amal-amal ibadah yang lain juga baik. Tapi kalau sholat kita itu tidak baik, kalau sholat kita itu tidak khusyuk,
Kalau sholat kita ini tidak fokus, maka amal ibadah yang lain juga tidak. Maka sholat ini benar. Jaga sholat kalian. Ini benar-benar, terutama untuk santriwan, santriwati. Ya, kalau di asrama, kalau di pondok ini kan kalian sholat ini kan tepat waktu, gitu. Kemudian sesuai dengan jadwal, kan begitu. Tapi monggo nanti kalian buktikan ketika kalian pulang ke rumah masing-masing. Ini sebentar lagi kan pulang ya? Atau masih lama? Lama. Masih lama. Sampai hari raya. Sepekan lagi? 5 hari lagi? Sudah kalian mulai. Tidak lah, di sini ya sampai hari raya. Ya. Siap kan? Pengen pulang itu tak? Masa di sini terus. Ya, jadi nanti silakan kalian buktikan ya. Ketika kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, kira-kira sholatnya masih tertib apa tidak? Bisa? Nanti Ustaz biar mengecek ke orang tua kalian masing-masing. Kira-kira kalau di rumah itu sholatnya sama dengan di asrama, sama di pondok apa enggak? Apa justru malah subuhnya jam 7:30 itu? Tidak ya? Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak. Biasanya kalau di pondok kan karena ada yang bangunin, gitu. Kalau di rumah nggak ada ya Ustaz, ya nggak ada yang bangunkan. Tapi silakan nanti jaga sendiri-sendiri sholat. Karena apa tadi? Sholat merupakan apa? Amal ibadah yang pertama kali besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Maka betul-betul jaga sholat kalian. Dan apa? Sholat ini hendaknya sesuai dengan atau tepat di waktunya. Jangan sampai kamu tunda-tunda. Jadi ada di dalam hadis itu, amal apa yang afdal ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Amal apa yang paling afdal, paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktu. Jangan kamu tunda-tunda. Apalagi kalau nanti sudah di rumah. Ya, kalau di sini kan ada yang mengingatkan, ada ustazah yang mengingatkan kalian, gitu. Ada pengurus, ada Pak Furqon, ada Bu Asia. Tapi nanti kalau sudah di rumah, ya, monggo apa namanya kesadaran, ya kesadaran diri kita untuk bisa menjaga sholat kita agar tertib, menjalankan dengan tertib. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mungkin barangkali beberapa hal yang saya sampaikan tentang mengapa sholat itu harus khusyuk. Mengapa sholat itu harus khusyuk. Maka mari sholat kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Kita jaga dengan sebaik-baiknya agar supaya sholat kita ini bisa khusyuk, sholat kita ini bisa baik, sholat kita ini bisa fokus, ini kita bisa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang saya sampaikan, ya, karena saya juga belum sehat pun, ya, ini masih ada waktu kurang lebih 5-7 menit ya, untuk menunggu datangnya buka puasa, karena saya masih kurang sehat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan hari Ahad yang akan datang. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sambil menunggu waktu buka puasa, kita akhiri bila kita berdua hidayah.
nasrun minna wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.